Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue akan bahas pertandingan preview pertandingan Champions League dan juga Europa League minggu ini. Kita langsung aja masuk ke pertandingan pertama, yaitu AC Milan berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Ya, jadi Tottenham Hotspur itu main di Milan dulu. Ya, di leg pertama itu main di kandang Milan di San Siro. Ya, kalau kita lihat dari performa kedua tim ya. Performa kedua tim di beberapa pertandingan terakhir, Milan itu kemarin baru menang 1-0 lawan Torino, itu kemenangan kedua dari 12 pertandingan terakhir. Sedangkan Spurs kemana habis dibantai telak 4-1 lawan Leicester, walaupun sebelum pertandingan itu mereka bisa mengalahkan Manchester City. Jadi kalau dari Tottenham Hotspur, mereka secara performa tidak konsisten, bisa kalah lawan siapa aja, bisa menang lawan siapa aja. Terbukti lawan City mereka bisa menang, tapi kalah telak lawan Leicester. Milan, AC Milan ini ya 12 lu bayangin aja, cuma menang 2 kali dari 12 pertandingan. Ya, jadi secara performa itu jauh drop ya Milan. Gue nggak tahu kemenangan kemarin apakah bisa membangkitkan semangat mereka, gue nggak yakin. Nah, tapi kalau kita lihat secara materi pemain, tidak ada yang cedera yang begitu signifikan. Mungkin Milan Maignan kan udah cukup lama cedera. Dari Spurs itu Højbjerg itu suspend, itu cukup mengaruh di lini tengah. Dan juga tidak adanya Bentancur, tidak adanya Bissouma. Jadi di tengah kemungkinan itu yang main adalah Oliver Skip dan juga ini siapa ini? Sar ini. Pape Sarr, waduh. Ini gue bilang cukup riskan ini di tengahnya Spurs. Makanya kemarin mereka kan diobok-obok oleh Leicester itu. Coba gue lihat starting 11 ya. Itu tengahnya itu masih Højbjerg sama Bentancur. Itu pun diobok-obok. Apalagi ini tengah Spurs kali ini tidak bisa diperkuat oleh 3 pemain tengah utamanya. Jadi yang main itu adalah kemungkinan ya seperti tadi, Pape Sarr dan juga Oliver Skip. Nah, soal prediksi gue nggak bisa tahu ya, nggak bisa memberikan prediksi karena anything can happen. Karena kembali lagi ini Champions League. Yang jelas Milan itu menurut gue harus memanfaatkan keunggulan mereka main di kandang. Itu aja. Ya, keunggulan main di kandang, dan harus memperhatikan pressing game yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur, di mana di lawan City mereka tunjukkan mereka bisa melakukan high press dengan sangat baik. Ya, lini tengah harus Milan kuasai. Milan harus kuasai lini tengah. Itu kuncinya, karena lini tengah Spurs tidak dalam kondisi yang terbaik. Maka dari itu, kalau Milan bisa menguasai lini tengah dengan permainan fighting spirit mereka, ini kan dua tim yang mainnya agak pragmatis ya. Tidak ada yang benar-benar menguasai pertandingan, tidak ada yang benar-benar memainkan skema possession football. Tapi dua-duanya lebih pragmatis, lebih adaptation football. Ya, lebih adaptif, lebih lihat dulu lawannya siapa, baru strategi kita sesuaikan. Jadi Conte dan Pioli pun nggak beda jauh secara permainan. Nah, ini kan termasuk big match karena dua tim besar, tapi secara performa mereka, secara prestasi mereka beberapa tahun terakhir, mereka bukan tim yang berprestasi. Apalagi Spurs. Ya, terakhir itu mereka juara 2 itu lawan juara 2 Premier League, juara 2 Champions League itu zamannya Pochettino. Setelah itu ya bapuk. Maka dari itu kalau gue bisa mengunggulkan sebenarnya ya rada berat ya untuk leg pertama ini. Leg pertama ini menurut gue leg-legan lah, 50-50 ya peluang dari kedua tim. Karena kalau kita berbicara tentang dua tim yang perform, enggak juga. Dua tim yang bapuk, iya sama-sama bapuk, sama-sama sedang dalam performa yang tidak bagus. Maka dari itu dengan segala tadi yang gue bahas, pemain dan sebagainya, ini pertandingan yang imbang ya. Jangan heran juga kalau sampai skornya nanti akan imbang. Nah, kita ke match selanjutnya, super big match antara Paris Saint-Germain berhadapan dengan Bayern Munchen. Nah, ini yang menarik. Gue sebenarnya menantikan adalah siapa pemain yang akan diturunkan dari PSG, terutama di lini depan. Messi, Neymar, Mbappe itu dibawa tiga-tiganya. Tapi kita tahu sendiri bahwa ada beberapa pertandingan terakhir Mbappe itu absen. Dan kemungkinan besar juga feeling gue akan absen di pertandingan kali ini. Kalau main pun mungkin di babak kedua menit 70-80. Nah, Messi ini juga diragukan kemarin kan, makanya disimpan pada saat mereka kalah 3-1 lawan Monaco. Nah, apakah Messi akan main di pertandingan kali ini? Ini yang akan menjadi titik poin dari Paris Saint-Germain. Ya, kalau kita ini prediksi starting 11-nya dari Footmob, ini PSG akan main dengan 3 back.
ya 3 back ya nggak kaget juga, dan mungkin 3 back akan menjadi pilihan dari Galtier, karena kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir PSG ini nggak bagus lagi seperti di awal-awal performanya. Mereka seri lawan ntar gue cek deh, kalah 3-1 lawan Monaco, terus kalah 2-1 lawan Marseille di Coupe de France, menang 2-1 lawan lawan Toulouse, terus menang 3-1 lawan Montpellier, dan imbang menghadapi Stade de Reims itu 1-1. Jadi ada dari 5 pertandingan terakhir mereka ada 3 kali nggak menang, 2 kali doang mereka bisa menang. Jadi performanya pun drop ya, terutama absennya Messi, Mbappe beberapa pertandingan terakhir itu ngaruh sekali. Nah, jadi kembali lagi kalau kita berbicara PSG, ya siapa dulu yang dimainkan? Kalau Neymar sendiri di depan bersama dengan Ekitike, waduh selesai. Berat, serius berat. Tapi kalau ada Messi, ada Mbappe, feeling gua kalau Messi benar-benar tidak cedera yang sedang lah, tidak cedera sedang atau sampai parah, kemungkinan akan dipaksakan main. Entah nggak 90 menit bisa terjadi, tapi minimal kehadiran Messi itu sangat penting untuk lini depan Paris Saint-Germain. Karena sampai nggak ada Messi, cuma Neymar atau Vitinha di depan atau si siapa, ya Ekitike ya, gue nggak ngeliat bisa menang PSG. Sedangkan Bayern Munchen beberapa pertandingan terakhir kan sempat itu performa mereka drop ya, di awal, di setelah Piala Dunia beberapa pertandingan mereka drop. Tapi jangan lupa bahwa mereka tidak kalah ya, sejak terakhir mereka kalah itu September mereka kalah dari Augsburg. Sampai dari September sampai Februari mereka tidak pernah kalah, walaupun beberapa kali imbang. Ya, yang imbang berturut-turut 3 pertandingan imbang di Liga yang disorot itu. Habis itu mereka menang 0-4 lawan Mainz, lawan Wolfsburg menang 4-2, lawan kemarin menang juga 3-0 lawan Bochum. Jadi Bayern Munchen ini kalau dibilang nggak on fire ya keterlaluan kalian. Walaupun secara poin beda 1 poin dengan Union Berlin, tapi mereka kalah terakhir itu September. Artinya ini tim walaupun seri tapi itu lebih ke apa ya? Mungkin performa lini depannya tidak bisa cetak gol. Ya karena serinya itu 1-1, 1-1, 1-1, 0-0. Jadi nggak bisa cetak gol. Itu aja ya. Walaupun mereka datangin Sommer kan kemarin untuk menggantikan Neuer yang cedera panjang, nggak banyak serangan juga yang didapatkan oleh Munchen. Ya karena mereka tim yang sangat dominan di Liga. Nah, apalagi di Liga Champions kita tahu track record Bayern Munchen ini sangat luar biasa. Mereka sapu bersih di Liga, di fase grup. Barcelona lah, Benfica lah, semua dihajar sama mereka. Maka dari itu, kalau dibilang gue mengunggulkan siapa, gue jelas mengunggulkan Bayern Munchen. Walaupun nggak banyak juga, ya, di pertandingan kali ini. Walaupun mainnya di kandang PSG, ya, di kandang PSG, feeling gue PSG juga akan coba untuk cari gol. Minimal mereka menang 1-2 gol di sini. Sehingga nanti di kandang Bayern Munchen mereka lebih bisa reaktif aja lah, ya, main counter attack. Jadi nggak usah terlalu repot, karena kalau mereka coba untuk all out, nah di situ gue lihat seringkali PSG kesulitan ya untuk menembus lini pertahanan lawan ketika lawannya parkir bus. Nah, Bayern Munchen tidak akan parkir bus ya, tidak akan parkir bus. Jadi ini akan menurut gue pertandingan yang cukup seru. Dua tim ini saling bermain terbuka. Ya gue nggak tahu PSG juga bisa ya main-main parkir bus, tapi gue harap tidak, karena mainnya di kandang PSG, jadi PSG lebih menyerang. Bayern Munchen pun tidak akan bertahan. Ya, jadi ini akan menjadi pertandingan yang seru. Semoga seru ya, walaupun di leg pertama. Dan kalau bisa mengunggulkan dari Sadio Mane dan kawan-kawan. Sadio Mane itu masih cedera ya. Jadi Muller dan kawan-kawan lah. Ya, itu gue sedikit unggulkan. Mungkin 52-48 secara persentase gue mengunggulkan Bayern Munchen. Oke, terus kita ke besoknya Chelsea Dortmund. Ini juga pertandingan yang cukup sengit. Kenapa sengit? Karena Chelsea kalau dia perform ini mungkin Chelsea akan menang. Tapi Dortmund dan Chelsea dalam keadaan yang bisa dikatakan cukup imbang. Dortmund itu beberapa pertandingan terakhir cukup bagus loh. Mereka menang 0-2 lawan Werder Bremen, menang 2-1 lawan Bochum, menang 5-1 lawan Freiburg, menang 2-0 lawan Leverkusen, menang 1-2 lawan Mainz, menang lawan Augsburg itu 4-3. Jadi setelah kembali dari Piala Dunia, mereka sapu bersih semua dengan kemenangan. Jadi Dortmund pun sedang dalam on fire, performa yang sangat on fire. Nah, berbeda dengan Chelsea,
Saking banyaknya pemain yang didatangkan oleh Todd Boehly, performanya itu nggak kunjung baik. Karena apa? Butuh adaptasi lagi, pemain baru, adaptasi lagi setiap minggu. Sehingga secara performa mereka sangat buruk. Ya dari beberapa pertandingan terakhir, kalau gue lihat baca dari sini, dari 8 pertandingan terakhir, mereka hanya menang sekali. Ini kasusnya sama kayak AC Milan, bahkan di belasan pertandingan terakhir mereka hanya menang 2 kali. Artinya Chelsea pun sedang dalam, walaupun secara permainan mereka menguasai, mereka create peluang, tapi finishingnya buruk, dan defense mereka pun kalau Thiago Silva tidak perform itu bahaya. Ya, dan terutama serangan mereka itu terlalu textbook ya. Kalau lu lihat Cucurella itu main selalu textbook, selalu nggak berani melakukan progressive pass. Nah, itu yang berbahaya. Nah, terutama ini di kandang Dortmund. Jadi feeling gua Dortmund justru bisa memberikan kejutan kepada Chelsea. Ya minimal mereka bisa menang 1-2-0 ya di kandang. Itu akan membuat mereka lebih nyaman nanti di leg kedua. Ya jadi feeling gue sedikit mengunggulkan Dortmund kali ini karena Chelsea performanya sedang dalam buruk-buruknya. Oke. Terus ya mungkin ada Premier League ya besok ya. Ada Premier League, ada La Liga juga. Premier League ini yang gue bahas itu Arsenal City. Arsenal City ini juga cukup seru karena ini menjadi pertarungan direct kompetitor. Kalau sampai City yang menang, poinnya mereka sama loh, walaupun Arsenal punya tabungan 1 game. Tapi kalau lu punya tabungan 1 game tapi poin lu sama, itu pressure-nya sangat berat karena 1 game tabungan lu belum tentu lu menang. Ya kan? Terlebih Arsenal dari 3 pertandingan terakhir mereka gagal meraih kemenangan dengan 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Kalahnya pun salah satunya dengan Manchester City. Ya keunggulan dari Arsenal itu adalah main di kandang pertama, tapi di kandang mereka juga bisa ditahan oleh Brentford. Artinya di kandang pun nggak menjadi jaminan. Ya dan katanya Haaland itu diragukan, tapi feeling gue sih Haaland kalau nggak cedera parah akan dimainkan karena ini penting untuk mengejar title gelar ya, mengejar gelar Premier League ini di pertandingan yang menunjukkan mental siapa yang paling kuat. Ya Arsenal atau City. Arsenal ini mental benar-benar sangat diuji sekarang. 3 pertandingan beruntun tidak menang itu mungkin secara performa mereka tetap menguasai pertandingan, tapi secara mental itu akan sangat terganggu. Ya tim nggak menang 3 pertandingan itu pasti akan secara mental akan terganggu, dan itu yang coba gue lihat apakah Arsenal bisa bangkit atau tidak melawan Manchester City. Ini crucial game menurut gue. Nah terakhir di Europa League, gue mau bahas 1 pertandingan aja previewnya, itu United lawan Barcelona. Jadi ini super big match juga di atas kertas. Barcelona itu tanpa Busquets, Dembele. MU tanpa Marcel Sabitzer karena suspend, tanpa Lisandro Martinez karena suspend, tanpa Scott McTominay, tanpa Van de Beek, tanpa Eriksen, tanpa Anthony Martial. Jadi banyak juga pemain MU yang cedera. Dan kalau lihat Barcelona sekarang lagi dahsyat-dahsyatnya ya. Defense mereka itu sangat-sangat kuat. Itu yang pertama. Dan walaupun golnya, kalau lihat kemenangan Barcelona 5 pertandingan terakhir, mereka hanya 1 pertandingan di mana mereka menang lebih dari 1 defisit gol. Lawan Sevilla 3-0, di mana mereka main hampir sempurna pada saat itu. Sisanya menang 1-0 lawan Villarreal, menang 2-1 lawan Betis, menang 1-0 lawan Girona, menang 1-0 lawan Real Sociedad. Menangnya itu tipis-tipis, tapi mereka bisa menang. Ya, dengan defense yang sangat rapih, 4 kali clean sheet dari 5 pertandingan terakhir, di liga hanya kebobolan 7 dari 21 pertandingan, itu membuktikan bahwa Barcelona sangat kuat di defense. Nah, yang menjadi problem adalah Manchester United punya pemain yang tidak butuh banyak peluang, yaitu seorang Marcus Rashford. Dia tidak butuh banyak peluang, 1/10 peluang. Kalau Marcus Rashford tidak dijaga ketat, maka dia bisa mencetak gol. Itu dia buktikan pada saat kemarin melawan Leeds. Peluang pertama dia bisa menjadi gol. Ya jadi ini pertandingan yang akan menurut gue sangat seru. 2 tim yang tidak akan defense, walaupun feeling gue Manchester United akan jauh lebih bermain reaktif, sedangkan Barcelona akan mematenkan gaya permainan mereka yang sudah sangat bagus di jalankan oleh para pemain dengan possession football. Jadi kita akan melihat 2 pertandingan, 2 tim dengan strategi yang berbeda, dan semoga ini akan menjadi seru ya, karena ya mereka, feeling gue ini kompetisi yang bisa membawa mereka juga untuk setidaknya jangan sampai nggak lolos Liga Champion di Liga. Minimalnya ada kompetisi yang bisa membawa lo ke Liga Champion nih ya, walaupun ini gue yakin fokusnya kedua lah ibaratnya di bawah Premier League dan juga La Liga. Tapi ini juga tidak boleh diremehkan, terutama soal gengsi, karena ini 2 tim besar. Tentu saja yang akan kalah ini akan menjadi bahan bully-bulian ya dari para fans maupun dari para pandit juga. Ya ini akan mengukur seberapa hebat mereka ketika bertemu ya, 2 tim yang sedang dalam performa yang bagus. Ketika mereka ketemu, mereka akan seperti apa, itu nanti akan terlihat.
Ya jadi kalau dia bilang unggul ini benar-benar 50-50 match. Gue tidak bisa bilang siapa yang lebih unggul karena dua-duanya ini dalam posisi mereka bisa memenangkan setiap pertandingan walaupun mainnya nggak bagus. Oke, segitu dulu. Kita lihat nanti seperti apa. Apakah benar preview dari gue, beberapa yang gue unggulkan, apakah justru kebalikannya, itu bisa terjadi, namanya juga sepak bola. Salam sepak bola.